kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang sejarah ilmu ekonomi. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Munir MAG. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sipa Nurfadilah. Dipersilahkan. Saya Sipa Nurfadilah akan menjelaskan tentang sejarah ilmu ekonomi, perilaku ekonomi, ruang lingkup ekonomi, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebendaan. Yang pertama, sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi berkembang tidak secara mendadak, tetapi melalui proses-proses yang panjang. Artinya, prosesnya tidak instan. Sejarah ilmu ekonomi ini sebagai disiplin ilmu yang diakui atau yang dimulai pada tahun 1776 sejak ditulisnya buku karya Adam Smith dengan judul bukunya adalah An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth Nation. Akhirnya pada tahun tersebut diakuilah atau sering diakuilah sebagai kelahirannya ilmu ekonomi dengan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonominya, karena pada waktu itu Adam Smith benar-benar memberikan konsep yang jelas secara utuh. Akan tetapi teman-teman, sebenarnya sebelum Adam Smith pun penelaahan tentang ilmu ekonomi ini sudah dilakukan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Namun penelaahan ekonomi itu baru dipelajari hanya sampai tingkat dasar atau secara filosofis. Pada akhirnya setelah itu pun ilmu ekonomi berkembang. Gagasan-gagasan tentang ilmu ekonomi itu berkembang dan gagasan-gagasan Adam Smith pun menjadi dasar untuk para ahli-ahli selanjutnya. Ini adalah perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi itu adalah perilaku yang timbul sebagai tanggapan terhadap terhadap dorongan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan kebendaannya atau kebutuhan yang bersifat kebendaan. Berhadapan dengan hal itu, sebenarnya pada dasarnya kebutuhan itu tidak ada batasnya, karena kebutuhan itu tergantung pada seiring berjalannya atau pada perubahan zaman yang terjadi pada bangsa itu sendiri atau manusia itu sendirinya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan itu yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas, maka akan berbentrok dan akan terjadi masalah. Ya, di mana alat pemuasnya terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Dan masalah perilaku ekonomi pun tentunya tidak terlepas dari bagaimana karakteristik manusia, yang pada dasarnya memang manusia itu mempunyai karakter yang emosional, yang dimana mudah teralihkan fokusnya, akhirnya membuat keputusan yang tidak rasional atau cenderung memikirkan dirinya sendiri. Itu juga merupakan permasalahan yang terjadi, di mana manusia itu terlalu terburu-buru. Tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan kesalahan. Jadi ekonomi itu maju atau mundurnya, berkembang atau tidaknya tergantung pada perilaku ekonomi mereka. Apakah mereka mencapai atau berperilaku ekonomi yang baik atau tidak, itu tergantung pada mereka. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi individu dan masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalannya. Jadi ilmu ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi secara individu maupun masyarakat yang berhubungan antara kebutuhan dan juga alat pemuasnya. Di dalam buku Ekonomi Makro karya Ali Ibrahim Hashim dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi itu meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, lalu laju pertumbuhannya output, inflasi dan pengangguran, juga neraca pembayaran dan nilai kurs. Itu di dalam buku Ekonomi Makro
karya Ali Ibrahim Hashim. Lalu, dari setiap cabang ilmu ekonomi pasti memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus atau yang menjadi dasar pembahasan. Di antaranya adalah satu, tentang menentukan perekonomian negara, yang kedua kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah pengeluaran agregat atau menyeluruh atau pengeluaran menyeluruh. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui sejarah ilmu ekonomi, perilaku ekonomi, ruang lingkupnya seperti apa, yang terakhirnya kita adalah mengetahui apa itu kebutuhan kebendaan. Dari tadi kita menjelaskan kebutuhan kebendaan. Kebutuhan kebendaan itu adalah sebuah kebutuhan hidup manusia, kebutuhan manusia yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidupnya, atau yang sering kita kenal juga sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan yang dasar. Jadi kebutuhan kebendaan itu yang esensial, yang bisa mempengaruhi keberlangsungan hidupnya, seperti minum makan, kebutuhan minum, kebutuhan makan, atau yang disebut juga sebagai kebutuhan pangan. Itu sudah pasti kebutuhan manusia terhadap minum makan itu pasti tidak akan terbatasnya. Lalu kebutuhan sandang serta perumahan, lalu juga kebutuhan kesejahteraannya, kebutuhan kesejahteraan hidup manusia yang tidak berupa hanya benda saja, tapi juga berupa jasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa hukum, jasa keamanan. Itu manusia membutuhkan, karena manusia itu kan hakikatnya tidak bisa hidup sendiri, maka mereka membutuhkan jasa-jasa juga. Bisa bedakan dengan kebutuhan orang-orang yang ada di kampung atau di perkampungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di perkotaan, seperti itu. Jadi kebutuhan kebendaan masing-masing manusia, masing-masing makhluk ya, itu berbeda-beda. Jadi masing-masing individu dan masyarakat itu kebutuhannya sangat berbeda-beda. Jadi itu yang juga mempengaruhi bagaimana ilmu ekonomi itu penting diterapkan, atau ilmu ekonomi itu penting dikembangkan dengan seiring berjalannya atau dengan seiring berkembangnya keadaan atau kondisi. Jadi sekian teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait tentang sejarah ilmu ekonomi, perilaku ekonomi, ruang lingkup ekonomi, dan juga kebutuhan kebendaan. Mungkin yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Dan saya memohon maaf kepada teman-teman atas segala kesalahan yang saya perbuat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Siva Nur Fadilah yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada kelangkaan. Kelangkaan di sini bukan berarti segalanya sulit untuk diperoleh atau ditemukan. Tapi kelangkaan di sini adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya alam ataupun sumber daya manusia untuk memuaskan kebutuhan kita. Jadi dalam arti singkat, kelangkaan di sini terjadi karena jumlah kebutuhan lebih tinggi daripada persediaan yang ada. Lalu selanjutnya yaitu sumber daya dan teknologi. Sumber daya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya sumber daya alam yang masih asli ataupun yang sudah diproses, dan juga sumber daya manusia ataupun bisa disebut jasa. Teknologi mempunyai fungsi untuk mengembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam rangka merealisasikan sumber daya itu menjadi output. Lalu sumber daya alam di sini adalah semua yang dihadiahkan alam kepada seluruh makhluk hidup, itu maupun berupa tanah, air, segala sesuatu yang ada di permukaan tanah atau yang ada di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah. Lalu ada juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berupa jasa manusia, baik fisik maupun mental. Dengan demikian, sumber daya tenaga kerja dapat berupa pekerja, kapasitas kerja, keterampilan kerja maupun pengetahuan yang telah lebur dalam diri pekerja. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kekurangan